dalam hukum pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap peserta pajak. Hukum pajak. Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memiliki ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian ketentuan hukum material. Setelah reformasi perpajakan tahun 1943, ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1943 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1944 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diusul dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Badan Peradilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ketika undang-undang ini membuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak dengan baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang. Hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan antara lain mengatur mengenai A. Surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan. B. Surat setoran pajak. C. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan bayar lebih bayar. Dan surat ketetapan pajak nihil. D. Surat tagihan. E. Pembukaan dan pemeriksaan. F. Penyidikan. G. Surat paksa. H. Keberatan dan hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa antara lain mengatur mengenai A. Penagihan pajak. B. Jurusita pajak. C. Penagihan seketika dan sekaligus. D. Surat paksa. E. Penyitaan. F. Lelang. G. Penyegahan dan penyanderaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Rizky Juliarman. Pajak material adalah hukum yang membuat mengenai A. Subjek pajak. B. Wajib pajak. C. Objek pajak. D. Tarif pajak. Apabila dalam undang-undang pajak khusus memaut hal-hal yang bertentangan dengan hukum formal, maka hal ini harus diatur kembali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang membuat hukum pajak material dan formal yaitu A. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. B. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. C. Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHT. Hukum pajak kita kenal dua macam hukuman, yaitu 1. Hukuman administrasi biaya, biasanya berupa hukum administrasi baik berupa bunga, denda tambahan, pokok pajak. Sanksi ini timbul karena ketidaktaatan si wajib pajak melaksanakan kewajibannya. 2. Hukum pidana biasanya berupa denda pidana maupun hukum penjara. Hukuman pidana ini muncul karena perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kriminalitas seperti memperlihatkan pembukuan palsu. Peradilan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Politik hukum atau legal policy dalam arti kebijakan negara atau public policy di bidang hukum adalah bagian kebijakan sosial, yaitu usaha setiap masyarakat atau pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan. Hal ini mengandung dua dimensi yang terkait satu sama lain, yakni kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan sosial. Selanjutnya, politik hukum disebut juga sebagai aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendaknya
dipakai atau sebagai kegiatan. Kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Dengan memberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka dibentuklah Pengadilan Pajak yang didirikan sebagai pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. BPSP sebelumnya merupakan badan yang didirikan secara khusus dalam menangani perselisihan mengenai pajak. Karena dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Terbentuknya BPSP diharapkan terwujudnya suatu peradilan pajak yang independen sebagai tempat para wajib pajak mencari keadilan dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemui kendala. Antara lain, yang paling prinsip adalah keberadaan BPSP tidak begitu efektif dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Sebab, posisi BPSP berada di luar sistem peradilan yang berlaku. Sehingga, BPSP dianggap sebagai badan penyelesaian sengketa yang bersifat semu. Sebab layaknya suatu badan penyelesaian sengketa, seharusnya terdapat 3 pihak. Namun, dalam sengketa pajak hanya terdapat 2 pihak. Antara wajib pajak dan pemerintah. Atau dalam hal ini adalah Dirjen Pajak atau Fiskus yang timbul antara wajib pajak dan Dirjen Pajak. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, pajak sebagai sebuah urgensi dan kebutuhan secara filosofis sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Menurut ketentuan pasal 33 ayat 1 bahwa Pengadilan Pajak merupakan suatu pengadilan khusus di bidang perpajakan yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Pengadilan Pajak merupakan suatu pengadilan khusus di bidang perpajakan yang merupakan pengendalian tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengendalian pajak ini merupakan upaya hukum terakhir. Hal ini berarti bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, baik banding ke pengadilan tinggi maupun ke kasasi Mahkamah Agung. Kedudukan pengadilan pajak dalam struktur pengendalian di Indonesia. Mengenai kedudukan pengadilan pajak, kedudukan pengadilan pajak dapat dilihat di dalam pasal 9A UU 051 tahun 2009 tentang peradilan TUN yang melandasi bahwa peradilan pajak ranahnya di peradilan TUN atau bagian dari peradilan TUN. Mengenai kekhususan pengadilan pajak dalam UU PTUN 051 tahun 2009 dijelaskan bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dalam pasal 9A disebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak. Dasar hukum pengadilan pajak sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, pengadilan pajak terbentuk melalui UU Nomor 14 Tahun 2002. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara mengenai sengketa pajak. Pasal 1/5 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengertian sengketa pajak seperti di bawah ini. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang
penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam hal ini, sengketa pajak dapat terjadi akibat adanya perbedaan nilai perhitungan dan pembayaran hutang pajak antara wajib pajak dan pemerintah. Nilai tersebut dapat didasarkan atas laporan keuangan dari wajib pajak, merupakan temuan-temuan lain dari Direktorat Jenderal Pajak atas kegiatan wajib pajak yang bersangkutan. Pengadilan pajak sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam bab 3 tentang kekuasaan pengadilan pajak. Kekuasaan pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat pengadilan pajak tidak harus in persona atau dalam kurung para pihak harus dihadirkan. Dalam pengadilan pajak, yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai omset dan sebagainya. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang arah dan tujuannya pembentukannya adalah sebagai berikut. A. BPSP bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa berupa pajak antara lain 1. Banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang. 2. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak di bidang penagihan. Yang B. Keputusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang C. Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara. Dalam perundang-undangan tersebut juga dibentuk bahwa untuk mendapatkan keadilan mengenai pajak, wajib pajak dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut. Yang pertama, jalur keberatan pajak dan banding ke BPSP. Yang kedua, jalur melalui peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, jalur melalui peradilan umum. Ditentukan pula keberadaan BPSP sebagai badan peradilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa administratif, yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi, bukan mengenai pidana pajak. Saya akan memberikan satu contoh kasus, yaitu penggelapan pajak PT Ancora Mining Service sebagai sengketa pajak. Perusahaan ini diduga sewenang-wenang karena dimiliki oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Gita Wirjawan yang dilaporkan oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan pada hari Senin 11 Januari 2011. Berdasarkan dokumen dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan oleh PT Ancora Mining Service yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan ditemukan berbagai potensi kerugian negara yang diakibatkan perusahaan tersebut dengan cara menghindari pembayaran pajak. Kejanggalan dalam dokumen neraca PT Ancora Mining Service per tanggal 31 Desember 2008 antara lain tidak terdapat pergerakan investasi atau tidak ada kegiatan investasi di dalamnya. Tetapi dalam laporan laba rugi tahun buku yang sama, perusahaan tersebut malah membukukan penghasilannya sebesar Rp34.942.600.000. Juga di neraca yang sama, PT Ancora Mining Service mengaku tidak memiliki hutang, namun dalam laporan laba rugi ditemukan pembayaran hutang sebesar Rp18.364.170.191 pada laporan fisikal per tanggal 31 Desember 2008 ditemukan bukti pemotongan pajak senilai Rp5.331.840.000 dari perusahaan tersebut. Tetapi tidak ada kejelasan atas kegiatan transaksi apa pemotongan pajak tersebut dilakukan. Kejanggalan lain yang ditemukan
adalah tiadanya kegiatan investasi di PT Ancora Mining Service, namun terdapat penghasilan sebesar 34 miliar. Meski tidak memiliki hutang, namun ada pembayaran bunga sebesar 18 miliar. Bahkan ditemukan bukti pemotongan pajak sebesar 5 miliar, namun tidak ada kejelasan atas transaksi tersebut. Penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang arah dan tujuan pembentukan adalah sebagai pemeriksa dan pemutus sengketa pajak berupa 1. Banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang. 2. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. Yang ketiga, keputusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat, itu ada pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayaran pajak dan putusannya tidak dapat diganggu-gugat ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Dalam perundang-undangan tersebut juga ditentukan bahwa untuk mendapatkan keadilan pengenaan pajak, wajib pajak dapat menempuh jalur-jalur melalui BPSP, PT-UN maupun Peradilan Umum. Ditentukan pula keberadaan BPSP sebagai badan peradilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa administratif, yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi mengenai pidana pajak. Walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, BPSP pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian dalam penyelesaian sengketa pajak. Atas perbandingan pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Definisi pengadilan pajak dijelaskan pasal 2, yaitu pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung-jawaban yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Laporan penggelapan pajak ini dapat dijadikan dasar terjadinya sengketa pajak, yaitu tak kalah PT Ancora Mining Service selaku wajib pajak mempunyai perhitungan hutang dan pembayaran pajak yang berbeda dengan pemerintah atau Fiskus. Sesuai dengan pasal 39 ayat 1 huruf A, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6/1983 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16/2000 tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan. Sementara itu, jika terbukti terjadi penggelapan pajak, maka dikenakan ancaman penggelapan pajak tahun 2008 sampai 2010 yang diatur dalam pasal 39H huruf B, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6/1983 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16/2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.